Mengapa para pemuka agama cenderung mendiamkan perilaku aneh, nyeleneh, menyesatkan, dan membodohi umat yang dilakukan oleh Yusuf Mansur? Jumlah korbannya ribuan orang. Para korban investasi Yusuf Mansur, misalnya, bulan November 2021, pernah mengadu ke Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta. Mereka dijanjikan akan diundang untuk melakukan pendalaman apa yang terjadi. Sampai video ini ditayangkan, undangan yang dijanjikan tak pernah datang. Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, Yusuf Mansur seakan-akan tidak ada habis-habisnya untuk berimprovisasi dalam rangka menaikkan citra dirinya di kalangan umat Islam khususnya. Nah, tetapi sejatinya nama Yusuf Mansur itu sudah hancur lebur karena perilakunya sendiri. Di antaranya adalah ketika dia memberikan tafsir tersendiri tentang sedekah, tentang sholawat, yang selalu jauh dari penafsiran para ulama soleh. Selain itu, Yusuf Mansur selalu mengajak jamaah untuk berinvestasi, katanya untuk membeli Indonesia, membeli ini dan itu, bisnis ini dan itu, dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi ketika investasi sudah ditanam, ternyata investasinya bodong, ternyata proyeknya tidak jalan, tapi uang sudah masuk dan itu tidak bisa diambil kembali. Lalu bagaimana caranya? Yusuf Mansur ditagih selalu melarikan diri, didatangi ke rumahnya juga tidak pernah nongol, diundang juga tidak pernah mau datang, dan ketika ditanya oleh wartawan bagaimana investasi ini, investasi itu, kok tidak jalan, Yusuf Mansur selalu berkelit bahwa apa yang terjadi itu bukan kesalahan dia. Dan ada juga dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah investasi yang dia inisiasi sendiri. Ini memang sebuah kekonyolan yang luar biasa. Oleh karena itu, maka di antara kasus-kasus investasi itu, sejak tahun 2020 itu sudah mulai masuk ke pengadilan. Walaupun sampai hari ini putusan yang inkrah, yang sudah pasti, itu belum pernah ada. Semuanya masih berproses sampai hari ini. Bahkan hari-hari ini peradilan yang menyeret nama Yusuf Mansur itu masih ada dan akan selalu muncul ke permukaan. Para korban investasi misalnya itu pernah mendatangi Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Diterima dengan baik
tapi hanya didengarkan dan katanya akan mengundang mereka kembali untuk didalami kasusnya. Ini terjadi pada bulan November 2021. Ternyata apa yang terjadi sampai hari ini, Majelis Ulama tidak pernah mengundang mereka kembali, dan Yusuf Mansur tetap saja melenggang ke arena Nusantara ini. Meskipun namanya sudah hancur dan babak belur, dan omongannya tidak pernah digubris oleh jemaah, tetapi dia tetap flexing tentang kekayaannya, tentang ide-idenya, dan seterusnya. Begitu pula para ulama, para ustadz, penceramah yang kondang maupun yang sedang-sedang saja, pengasuh pesantren, itu cenderung mendiamkan Yusuf Mansur. Kenapa? Ini yang mesti kita gali. Karena apa? Secara ajaran Yusuf Mansur jelas-jelas menyimpang. Lalu bisnisnya itu juga menyimpang. Bukti dari penyimpangannya adalah dicabutnya nyawa patungan usaha yang menghimpun dana untuk membangun Hotel City yang ada di Tangerang. Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut kasus ini, yakni tidak boleh dilanjutkan. Lalu disalurkanlah ke Koperasi Merah Putih katanya, tetapi koperasi ini pun hari ini juga tidak ada kabarnya. Nah, juga kasus-kasus yang lain seperti Paytrend Asset Management, itu nyawanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi izinnya dicabut karena apa? Karena tidak memenuhi persyaratan yang semestinya, tidak memenuhi regulasi yang ada. Bukan hanya itu, yang dirugikan bukan hanya mitra Paytrend, tetapi juga pengurus atau manajemennya. Itu tidak dibayar selama beberapa tahun. Walaupun sudah pada tingkat pengadilan, Yusuf Mansur harus membayar para karyawannya, karyawan Paytrend maksudnya, tetapi itu pun tidak dilakukan. Dan kantor Paytrend raib begitu saja. Nah, inilah catatan kita pada bulan Ramadan ini terhadap Yusuf Mansur, di mana kita juga sangat prihatin bahwa para ustadz, pemuka agama yang mestinya memberikan pemahaman, menjelaskan dan memberikan penerangan kepada umat, ternyata begini perilakunya. Dan tidak ada ustadz yang vokal selain dua orang, yakni Ustadz Atian M. Alidai dari Bandung dan Ustadz Tabrani yang ada di Bekasi. Hanya dua ustadz inilah yang vokal menyuarakan betapa sesatnya ajaran Yusuf Mansur dan betapa merugikannya perilaku investasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Tetapi dua ustadz ini adalah dua ustadz yang minoritas. Mayoritas mendiamkan 1000 bahasa, tidak mau berkomentar. Bagaimana ini? Bagaimana pendapat Anda? Silahkan
ditulis di kolom komentar. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.